Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, di bulan yang penuh barakah, bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran secara umum masuk dalam kategori arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Begitu juga disebutkan di dalam hadis Nabi termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, itulah bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadah-ibadah yang wajib, memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah, kemudian kita jaga silaturahim, kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita umat muslim. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut ahli sejarah, para muarikh, sejarawan muslim menjelaskan bahwa di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam agama kita, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang tidak ada hadis yang sahih menjelaskan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, walaupun demikian pendapat yang masyhur itu terjadi di bulan Rajab. Demikian juga masalah tanggal, tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan Isra dan Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Tetapi menurut para ulama-ulama kita, setelah digali dan dipelajari, pendapat yang masyhur mengatakan Isra dan Mi'raj itu terjadi pada 27 Rajab tahun ke-10 Hijriah. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub menegaskan bahwa termasuk salah satu akidah, keyakinan yang wajib kita i'tikadkan, bahwa setiap muslim harus meyakini pernah terjadi Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengingkari peristiwa Isra, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah dia tahu peristiwa itu, setelah dia dengar penjelasan bahwa kafir, maka orang ini dihukumi kafir. Kenapa demikian? Karena dia mengingkari surah Al-Isra ayat 1,
subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra jelas Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Maka siapa saja yang mengingkari satu surah dari Al-Quran, dia seperti mengingkari Al-Quran secara keseluruhan. Dan siapa yang mengingkari Al-Quran, padahal Al-Quran adalah kalam Allah, maka dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini tidak hanya peristiwa Isra saja. Masalah-masalah hukum, masalah qisas, masalah potong tangan, masalah rajam, masalah-masalah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, itu semuanya benar, layak untuk dilaksanakan, dan itulah hukum yang seyogianya diamalkan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kemudian Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi menjelaskan kembali, dan siapa yang mengingkari peristiwa Mi'raj, diangkatnya Nabi dari Baitul Maqdis Palestina menuju langit pertama, kedua, sampai bertemu dengan Allah. Setelah dia tahu, dia dengarkan penjelasan dari para ulama, dia ingkari peristiwa itu, fahuwa fasik, maka dia digolongkan kepada orang fasik. Kenapa demikian? Karena peristiwa Mi'raj tidak sharih, tidak jelas dinyatakan di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya muhkamat yang harus ditafsirkan dan dijelaskan lebih rinci lagi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun mungkin tidak kita rayakan, tidak kita peringati sebagaimana sebahagian kaum muslimin, tapi kita wajib meyakini peristiwa itu pernah dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal Allah mampu mengangkat Nabi, menaikkan Nabi dari Makkah, dari Masjidil Haram langsung ke langit yang ketujuh. Oleh para ulama dijelaskan bahwa Allah ingin mengingatkan, memberitahu kepada umat Islam bahwa kita tidak hanya menjaga Masjidil Haram, bahwa kita tidak hanya menjaga Ka'bah, tapi juga kita harus peduli terhadap Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang dan dari dahulu berpuluh-puluh tahun dijajah, dikuasai oleh Israel laknatullah. Kita sebagai muslim harus peduli, harus ada peran. Kenapa demikian? Karena kiblat kita yang pertama sekali adalah Masjidil Aqsa. Dalam riwayat, dalam sejarah, 16 atau 17 bulan Nabi dan para sahabat sholat menghadap Masjidil Aqsa Palestina. Bukan menghadap Ka'bah pertama kali Nabi sholat. Setelah 16 bulan, 17 bulan, 1 tahun lebih, turunlah ayat fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, palingkan wajahmu Muhammad menghadap Masjidil Haram. Seketika itu berubahlah kiblat yang dahulunya dari Masjidil Aqsa menghadap Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Sebagai umat muslim, kita harus tahu sejarah ini. Kita tahu kemuliaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini, karena ini merupakan kota suci, kota mulia bagi kita umat Islam. Kalau nanti pada hari kiamat Allah tanya kepada kita, Allah minta pertanggungjawaban kepada kita, apa usaha, apa peran kita di dalam menyelamatkan umat Islam, dalam menyelamatkan, mengembalikan kiblat umat Islam, tentu itu akan susah menjawabnya ketika kita tidak peduli dan tidak mau membantu.
paling tidak mari sama-sama kita doakan agar Palestina kembali merdeka, Palestina bisa mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam bisa kembali sholat beribadah bebas di Masjidil Aqsa yang mulia tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Qulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa hinallahumma ala sunnatihi wa mitna ala millatihi wa surna fi zumratihi ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin, Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya muqallibal qulub nawwir qulubana binuril iman wa binuril Qur'an wa binuril ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.